Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Van dan Aran Muhammad Amin dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab semester 6 kelas B. Di sini saya akan menerangkan atau menjelaskan makalah atau materi dari kelompok 1 yang berjudulkan Konsep Dasar Al-Quran dan Hadis. Untuk yang pertama yaitu pengertian Al-Quran. Al-Quran secara etimologi diambil dari kata qara yaqra'u, yang berarti sesuatu yang dibaca atau makru'un. Jadi arti Al-Quran secara lugawi atau secara bahasa adalah sesuatu yang dibaca, berarti menganjurkan kepada umat manusia agar membaca Al-Quran. Tidak hanya dijadikan hiasan rumah saja atau pajangan, ataupun jadi penghuni rak buku saja. Atau pengertian Al-Quran sama dengan bentuk masdar atau bentuk kata benda, yakni kiroatan, yang berarti menghimpun atau mengumpulkan. Nah, setelahnya yaitu Al-Quran. Al-Quran itu sendiri adalah firman Allah Al-Quran itu sendiri adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang bersifat atau berfungsi sebagai mukjizat, sebagai bukti kebenaran atas kenabian Nabiuna Muhammad SAW yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang tertulis dalam mushaf yang dinukilkan atau diriwayatkan dengan jalan mutawatir dan dipandang beribadah membacanya. Al-Quran juga hanya menyebutkan nama-nama lain. Al-Quran juga banyak menyebutkan nama-nama lain dari Al-Quran. Di antaranya 1. Alkitab, 2. Al-Furqan, 3. Az-Zikri, 4. Al-Mawidzoh. Setelahnya yaitu fungsi Al-Quran itu sendiri. Yang pertama, berfungsi sebagai kebenaran Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, Al-Quran menjadi bukti kebenaran Nabi Muhammad SAW, tapi fungsi utamanya adalah sebagai petunjuk seluruh umat manusia. Yang ketiga, Al-Quran juga sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW untuk membuktikan kenabian dan kerasulannya, dan Al-Quran adalah ciptaan Allah, bukan ciptaan Nabi. Selanjutnya yaitu mengenai hadis. Pengertian hadis itu sendiri secara etimologi, hadis berasal dari kata haddasa yuhaddisu, artinya al-jadid atau sesuatu yang baru, atau khobar yang berarti kabar. Maksudnya jadid adalah lawan dari al-qadim atau lama. Seakan-akan dimaksudkan untuk membedakan Al-Quran yang bersifat qadim, sedangkan khobar maksudnya berita atau ungkapan, pemberitahuan yang diungkapkan oleh perawi hadis yang sanadnya bersambung selalu menggunakan kalimat hadatsna atau memberitakan kepada kami. Fungsi hadis terhadap Al-Quran: 1. Menegakkan kembali keterangan atau perintah yang terdapat di dalam Al-Quran. 2. Menjelaskan dan menafsirkan ayat-ayat Al-Quran yang datang secara mujmal atau global. Dalam hal ini kaitannya ada 3 hal. 1. Menafsirkan secara memperinci ayat-ayat yang bersifat umum. Yang kedua, mengkhususkan ayat-ayat yang bersifat umum. Dan yang terakhir, memberi batasan terhadap ayat bersifat mutlak. Nah, untuk fungsi hadis terhadap Al-Quran yang ketiga yaitu menetapkan hukum-hukum yang tidak ditetapkan oleh Al-Quran.
Untuk implementasi sumber hukum itu sendiri, penerapan sumber hukum pada ulama sepakat bahwa Al-Quran yang utama dan hadis yang kedua. Jadi Al-Quran itu kalau didasarkan sebagai rujukan atau sebagai menentukan suatu hukum, Al-Quran itu ada di posisi pertama, yang kedua Al-Hadis. Kesepakatan ini berdasarkan Al-Quran sebagai firman Allah. Nah, jadi Al-Quran itu jadikan pertama karena Al-Quran adalah firman dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan hadis bersumber dari nabi yang merupakan makhluk atau hamba Allah meskipun dikaruniai beberapa kelebihan keistimewaan dalam hidupnya. Alhamdulillah. Berikut adalah penjelasan dari saya tentang konsep dasar mengenai Al-Quran dan hadis. Terima kasih, syukron, hadamini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.